Masih ada lagi nggak Om? Kalau semua ini dibilang dari kitab terdahulu, sok atuh mana kitabnya? Lucu juga ya. Jadi ada beberapa teman-teman di Instagram yang mengirimkan saya sebuah video dari akun Rabita Alawiyah, dan setelah saya tonton ternyata isinya lagi-lagi adalah narasi cocokologi, yakni upaya untuk mencocok-cocokkan teks keagamaan agar terlihat sejalan dengan temuan sains modern. Nah, video ini sudah ditonton ratusan ribu kali dan mendapat lebih dari 469.000 likes, yang artinya 469.000 orang berpotensi ikut terbawa oleh narasi yang menurutku menyesatkan secara intelektual. Jadi, mari kita lihat dulu videonya. Om punya tebakan, kalau kamu bisa jawab, ini mobil buat kamu. Wah, apa nih? Surat Anbiya ayat 30 dikatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta dulunya satu? Dan kok tahu makhluk hidup bahkan lebih dari 50% terdiri dari air? Di bagian awal ini, mereka mengutip surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu menyatu lalu dipisahkan. Ayat ini kemudian dikaitkan dengan teori Big Bang. Sebenarnya saya sudah bahas secara detail mengenai klaim seperti ini dalam video saya sebelumnya yang berjudul Apakah Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran? Silakan ditonton terlebih dahulu bagi yang belum nonton. Intinya gini, Big Bang itu bukan bicara tentang langit dan bumi menyatu lalu dipisahkan. Teori Big Bang itu menjelaskan bahwa alam semesta kita itu berasal dari sebuah titik dengan kerapatan dan suhu mendekati tak terhingga yang disebut sebagai singularitas. Kemudian mengembang secara ekstrim, menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Tidak ada istilah langit dan bumi ya pada tahap awal ini, karena bumi sendiri belum ada. Dan bahkan struktur alam semesta yang sangat sederhana pun belum terbentuk. Kemudian ide tentang langit dan bumi yang dulunya bersatu dan kemudian dipisahkan bukanlah sesuatu yang unik dalam Al-Quran. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad, masyarakat Mesopotamia sudah memiliki mitos penciptaan yang sangat mirip, di mana bumi dipisahkan dari langit. Dan menariknya, mereka tidak pernah mengklaim itu sebagai wahyu ilahi. Jadi ya, narasi yang coba dibangun oleh Om ini dan keponakannya bukanlah sesuatu yang unik sama sekali. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta dulunya satu? Dan kok tahu makhluk hidup bahkan lebih dari 50% terdiri dari air? Selanjutnya soal klaim bahwa segala sesuatu berasal dari air. Ini juga termasuk narasi klasik yang sering dipakai oleh kalangan cocokologi untuk menjustifikasi kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Pola narasinya biasanya seperti ini. Karena Al-Quran sudah menyebut hal ini jauh sebelum sains modern menemukannya, maka pasti ini berasal dari Tuhan. Well, sekilas memang terdengar meyakinkan. Tapi kalau kita telah lebih dalam, ternyata klaim ini juga sangat problematik. Karena faktanya, gagasan bahwa segala sesuatu berasal dari air bukanlah hal baru di zaman Nabi Muhammad. Jauh sebelum itu, Thales dari Miletus, seorang filsuf Yunani kuno, sudah menyatakan bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Artinya apa? Ya, pemikiran semacam ini sudah menjadi bagian dari spekulasi filsafat berabad-abad sebelum turunnya Al-Quran. Jadi ya sekali lagi, ini bukan klaim yang mesti kita bangga-banggakan. Udah tuh. Ada lagi nih, ini mobil satu buat kamu lagi. Di surat Az-Zariyat ayat 40 dikatakan, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta ini expanding, terus meluas? Selanjutnya, mereka mengutip lagi Quran surat Az-Zariyat dan mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Tapi yang lucu adalah mereka salah mengutip nomor ayat. Yang mereka sebut itu adalah ayat 40, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah ayat 47. Mungkin karena Om dalam video ini terlalu bersemangat ingin membuat keponakan dan para audiensnya terkesima, jadi beliau salah mengutip nomor ayatnya.
Anehnya, para penonton pun tampaknya menelan informasi itu mentah-mentah tanpa verifikasi. Mungkin karena mereka sudah terlalu kagum dan bangga dengan narasi yang dijelaskan oleh Om ini. Tapi sebenarnya bukan sekedar salah kutip ayat yang jadi soal ya. Menurutku yang lebih penting adalah cara mereka mencoba menghubungkan ayat ini dengan teori ekspansi alam semesta atau expanding universe. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pada tahun 1929, Edwin Hubble melalui teleskopnya mengamati bahwa galaksi-galaksi di alam semesta kita itu bergerak saling menjauh. Dan semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat pergerakannya menjauh. Inilah yang menjadi bukti kuat bahwa alam semesta kita itu sedang mengembang. Lalu apakah ini sesuai dengan yang disampaikan dalam ayat tadi? Jawabannya ya mungkin saja, tergantung tafsir mana yang kita pilih. Memang benar ada sebagian mufassir kontemporer yang menafsirkan ayat ini sebagai dukungan terhadap teori ekspansi alam semesta. Tapi banyak juga tafsir lain, terutama oleh ulama-ulama klasik yang tidak membicarakan perluasan langit sama sekali. Melainkan mereka berbicara tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan dan menopang langit. Contohnya dalam tafsir Al-Muqtashar, ayat ini ditafsirkan sebagai, dan langit itu kami bangun dan kami kokohkan pembangunannya dengan kekuatan gitu. Dan sesungguhnya kami menguasai ujung-ujungnya. Lihat kan, tidak ada pembahasan tentang ekspansi ruang di sini, apalagi redshift dan spektrum cahaya galaksi. Nah, poin pentingnya adalah dalam Al-Quran itu satu ayat bisa ditafsirkan beda-beda oleh setiap ulama. Jadi ya, kita seharusnya jangan hanya melihat satu tafsir lalu langsung mengklaim bahwa ayat tersebut pasti berbicara tentang teori ilmiah tertentu. Tafsir, kalau kita lihat secara historis, itu bersifat dinamis juga, kadang sangat kontekstual terhadap pengetahuan zamannya gitu. Dan ingat, sains itu juga berubah. Teori yang hari ini mapan bisa saja digeser atau bahkan ditinggalkan kalau muncul fakta baru yang lebih kuat. Jadi kalau suatu hari nanti ilmuwan menemukan fakta baru bahwa alam semesta kita ini ternyata tidak mengembang, maka apakah Anda siap merevisi tafsir atau bahkan keyakinan Anda yang terlanjur mengaitkan fenomena sains secara mutlak dengan ayat tersebut? Poin selanjutnya yang pengen saya sampaikan adalah soal pandangan ilmuwan zaman dulu tentang alam semesta. Jadi dulu mayoritas fisikawan itu percaya bahwa alam semesta kita ini bersifat statis alias nggak berubah, tidak mengembang dan juga tidak menyusut. Bahkan ilmuwan jenius sekaliber Albert Einstein itu awalnya ikut pandangan tersebut. Padahal waktu dia merumuskan persamaan medan dalam relativitas umumnya, persamaan medan gravitasi Einstein itu sebenarnya mengarah ke kesimpulan bahwa alam semesta kita itu mengembang. Tapi karena pandangan umum pada saat itu bilang bahwa alam semesta itu statis alias tidak mengembang, Einstein itu akhirnya menambahkan sesuatu yang disebut sebagai konstanta kosmologis ke dalam persamaannya. Supaya apa? Supaya hasilnya tetap sesuai dengan pandangan mayoritas fisikawan saat itu bahwa alam semesta nggak mengembang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang ayat Al-Quran tentang langit yang meluas itu sejak dulu sudah ditafsirkan sebagai tanda bahwa alam semesta kita ini mengembang, kenapa nggak ada ulama yang speak up dan menentang pandangan ilmuwan zaman itu? Kenapa nggak ada yang muncul dan bilang, hey, kalian salah, kitab kami menginformasikan bahwa alam semesta kita ini mengembang? Andai saja ulama dulu muncul dan mengatakan bahwa alam semesta kita mengembang di tengah banyak fisikawan yang percaya bahwa alam semesta kita ini statis, maka itu bakal jadi gebrakan besar. Fisikawan-fisikawan itu bakal tercengang dengan narasi dalam Al-Quran karena itu menentang teori ilmiah yang mereka bangun saat itu. Dan pasti mereka bakal penasaran dan mungkin saja akan meneliti lebih jauh mengenai informasi yang disampaikan dalam Al-Quran. Tapi faktanya, kenyataannya, setelah ilmuwan non-muslim seperti Edwin Hubble membuktikan lewat observasi bahwa alam semesta kita ini benar-benar mengembang, barulah sebagian dari kita mulai mengaitkan itu dengan ayat Al-Quran. Itu yang jadi dilematis. Kita mengklaim itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang menemukannya bukan umat Islam, melainkan orang-orang yang bahkan tidak membaca kitab suci umat Islam itu sama sekali. Intinya ya, klaim-klaim seperti ini baru muncul setelah ilmu pengetahuan modern lebih dulu menemukan fakta-faktanya. Kemudian, sebagian umat Islam, termasuk Om dan keponakannya dalam video ini, tergesa-gesa mengaitkannya dengan kitab suci dan mengklaim itu sudah disebutkan sejak dulu.
Tapi ini bukan prediksi, ini postdiksi atau cocokologi belaka. Well, tentu boleh-boleh saja ya kalian mencari hubungan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan. Itu hak penuh setiap orang. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa ayat tertentu hanya membahas fenomena ilmiah tertentu. Karena ketika sains berubah dan kalian sudah terlanjur mengumumkan kepada publik bahwa tafsir kalian itu khusus membahas tentang teori saat ini, kalian bisa saja merusak kesakralan kitab suci itu sendiri. Kitab suci seharusnya tidak tergantung pada teori-teori yang ada dalam sains. Karena kalau kitab suci itu selalu disandarkan pada sains, berarti ya secara tidak langsung kita mengakui bahwa sains itu lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan kitab suci. Karena dia jadi standar terakhir dari sebuah kebenaran. Masih ada lagi nggak, Om? Kalau semua ini dibilang dari kitab terdahulu, sok atuh mana kitabnya? Lucu juga ya. Hanya karena seseorang baru membaca satu kitab, lalu langsung menyimpulkan bahwa tidak ada sumber lain yang membahas fenomena serupa. Padahal ya, kita nggak perlu kitab suci lain untuk membuktikan itu. Cukup dengan membaca literatur sejarah dan filsafat dari berbagai peradaban kuno. Kita bisa temukan bahwa jauh sebelum Al-Quran diturunkan, manusia itu sudah punya pengetahuan umum yang terjadi di alam. Misalnya fenomena pemisahan langit dan bumi oleh masyarakat Mesopotamia, kemudian Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air, dan masyarakat Mesir kuno yang telah menemukan fakta bahwa besi itu berasal dari langit, dan sebagainya. Jadi anggapan bahwa Al-Quran satu-satunya teks yang menyentuh isu-isu ilmiah, itu sebenarnya lebih menunjukkan kurangnya literasi sains kita, bukan keunikan wahyu. Ini ATM buat kamu. Kok bisa Al-Quran sebut air berasal dari luar bumi dan di ayat lain menjelaskan ilmu hidrologi air hujan yang baru dijelaskan Bernard Palissy abad 16. Udah, Om. Oke, pada bagian ini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik ya, nggak ada satupun penjelasan eksplisit pada ayat-ayat tersebut yang mereka kutip soal air dari luar angkasa. Ya, sains memang bilang bahwa air itu berasal dari komet atau asteroid. Tapi kesimpulan itu bisa muncul bukan dari teks kitab suci, tapi lewat riset panjang, pengamatan, dan analisis isotop hidrogen seperti deuterium. Misalnya, riset terbaru soal komet 67P menunjukkan bahwa air yang ada pada komet tersebut punya ciri molekul yang mirip dengan air laut yang ada di bumi. Tapi sebelumnya, data dari misi Rosetta sempat bikin para ilmuwan ragu karena kadar deuterium di komet itu terlihat jauh lebih tinggi dari air di bumi. Ternyata setelah dianalisis ulang, kadar deuterium yang tinggi itu muncul karena debu komet mengganggu hasil pengukuran. Dan setelah faktor debu diperhitungkan, rasio deuteriumnya itu jadi jauh lebih masuk akal. Jadi pengetahuan soal air dari komet ini bukan sekedar dugaannya, tapi hasil pengamatan super detail selama bertahun-tahun. Sementara ayat Al-Quran yang bilang bahwa air itu turun dari langit, ya bisa saja dimaknai sebagai air hujan, yang mana itu merupakan pengetahuan umum yang sudah dimiliki manusia jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, tanpa perlu bantuan sains modern atau teleskop luar angkasa. Nih, rumah seisi-isinya. Kok Quran tahu matahari punya garis edar? Padahal sains sempat membuktikan matahari statis. Terus dibantah penemuan yang terkini. Oke, Quran sudah tahu matahari punya garis edar. Well, pada bagian ini mungkin masuklah cocokologinya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa tidak dari dulu para ulama Islam itu tampil menentang model geosentris Ptolemy yang menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat segalanya? Kenapa kita baru merasa yakin setelah sains modern membuktikan bahwa matahari juga bergerak mengelilingi pusat galaksi? Kalau memang benar kitab suci kita memuat kumpulan fenomena ilmiah, harusnya umat Islam itu berada pada garda terdepan dalam kemajuan sains dan teknologi. Namun faktanya, kontribusi umat Islam dalam bidang sains modern itu sangat kecil. Peraih Nobel dalam sains dari kalangan muslim bahkan tidak sampai 1%. Padahal, jika ada satu saja ilmuwan muslim yang berhasil meraih Nobel dalam bidang sains dan secara terbuka menyatakan bahwa hasil penelitiannya terinspirasi langsung dari ayat-ayat Al-Quran, maka tentu saja itu bisa menggemparkan dunia dan menarik perhatian masyarakat global untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya.
Kita terlalu sibuk berbangga diri dengan ilmuwan-ilmuwan pada zaman The Golden Age of Islam. Kita juga sibuk berbangga diri dengan narasi-narasi dari tokoh-tokoh seperti Zakir Naik, Harun Yahya, atau Agus Mustafa yang gemar melakukan cocokologi. Sementara semangat untuk benar-benar terlibat aktif dalam riset ilmiah itu justru sangat minim. Bahkan di Indonesia sendiri, jurusan fisika di beberapa kampus sudah ditutup karena kurang peminatnya. Lucu ya, tidak berminat belajar sains atau fisika, tapi urusan cocokologi nomor 1. Kok Islam bisa jelasin ilmu embriologi, tahap-tahap perkembangan janin sesuai sama penemuan ilmiah saat ini? Padahal mikroskop aja baru ada abad ke-16. Om, aku minta duit jajan aja deh. Nah, soal embriologi, saya tidak terlalu mendalami bidang ini ya. Jadi, saya nggak akan berkomentar panjang lebar. Tapi satu hal yang sudah jadi pengetahuan umum bagi orang-orang yang belajar sains adalah bahwa Al-Quran lagi-lagi bukan satu-satunya teks yang membahas perkembangan janin sebelum era sains modern. Jauh sebelum Nabi Muhammad ada, Aristoteles dan Galen sudah menuliskan teori-teori mengenai embriologi yang cukup detail untuk ukuran zaman mereka ya. Bahkan kalau kita bandingkannya, deskripsi dalam Al-Quran tentang tahapan perkembangan janin sangat mirip dengan teori Galen yang saat itu sangat berpengaruh di dunia medis. Tentu saja kemiripan ini bukan berarti Al-Quran menjiplak teori embriologi milik Galen. Tapi ini menunjukkan bahwa gagasan serupa memang sudah beredar jauh sebelum ada Nabi Muhammad. Dan lagi-lagi, apa yang disampaikan dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang unik sama sekali. Jadi intinya kurangilah kebiasaan cocokologi. Kemudian kita juga sebaiknya jangan terlalu berbangga diri dengan kejayaan umat Islam zaman dulu seperti ilmuwan-ilmuwan hebat di masa The Golden Age of Islam. Iya, memang benar mereka itu hebat, mereka itu keren, mereka itu sangat luar biasa dan sah-sah saja kalau kita berbangga diri. Tapi masa iya kita cuma bisa berbangga diri dengan kontribusi ilmuwan-ilmuwan zaman dulu di bidang sains tanpa mau mengikuti jejak mereka? Masa iya kita terus berbangga diri dengan kekayaan, kehebatan, dan nama besar keluarga kita tanpa kita mau berusaha untuk meneruskan jejak mereka? Kita sendiri ngapain gitu di dunia ini? Jadi intinya kalau kita yakin Islam mengajarkan kita untuk mencari ilmu, ya ayo buktikan lewat aksi nyata. Mari kita belajar sungguh-sungguh, bikin riset, jadi ilmuwan, bukan cuma jadi penonton. Jangan cuma bisa bilang, ini sudah ada dalam Al-Quran, tapi nggak pernah ambil peran dalam dunia sains modern. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah bahwa sebagai umat Islam, jangan hanya tunjukkan bahwa Islam itu agung melalui klaim cocokologi dengan sains, tapi tunjukkan juga lewat sikap. Gimana kita bisa bilang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kalau masih ada saja kelompok-kelompok tertentu yang merusak rumah ibadah agama lain. Kemudian berceramah tapi isi ceramahnya hanya menjelek-jelekan agama orang lain. Atau melakukan kekerasan atas nama agama Islam. Ironis sekali kan? Kita mengaku bahwa Islam merupakan ajaran damai, tapi perilaku kita malah bikin orang lain ilfil. Kalau kita pengen Islam dihargai, ya kita sendiri yang harus tunjukkan lewat sikap kita. Kalau umat Islam itu beradab, cinta ilmu, cinta damai, dan menghormati semua orang apapun agamanya. Karena ujung-ujungnya yang bikin orang kagum sama Islam itu bukan klaim cocokologimu, tapi akhlak dan kontribusi nyata kita di dunia ini. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.